Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum ya. Modulnya modul ketiga, pertemuan kelima ya. Sini kita akan ngebahas blok PLSQL dan tipe data ya. Sini kita masih pengenalan blok PLSQL yang nantinya akan kita gunakan pada kursor, prosedur, function dan sebagainya. Nah, di dalam blok PSQL nanti kita akan mengenal namanya tipe data ya. Nanti tipe data cara penulisannya seperti ini ya. Identifier ya, namanya misalnya alamat kayak gini, kode pos ya, gaji, jumlah. Tipe datanya apa? Misalnya varchar 2, ada char, ada number ya, number, varchar, presisi dan skala jika pakai koma-koma ya, seperti ini 7,2, ini 20. Nah, ini skalanya ya, presisinya ini 5, 20 ya. Boleh juga diisi not null, artinya tidak nol ya. Contoh ini jumlah number tidak kosong ya, nggak boleh kosong. Nilai awal dikasih 0 ya. Di sini bisa dikasih nilai awal ekspresi ya. Misalnya kode pos, ada variabel kode pos, nilainya itu selalu 40257 ya. Seperti itu, nilainya 40257. Nah, ini contoh pembuatan sebuah variabel. Adapun tipe data yang dipakai di PLSQL ya. Oh ya, jangan lupa ini kalau pemberian nilai itu titik 2 sama dengan ya, jangan lupa. Oke, hanya ada tanda titik 2 sama dengan dipakai untuk menugaskan atau mengassign, memasukkan nilai kepada suatu variabel. Nah, tipe data di dalam blok PLSQL itu ada banyak banget. Nah, ini bisa kita lihat ada boolean, date, number, float, double precision, real, desimal ya, bisa desimal sama numeric ya, integer, int, small int, binary integer, natural dan banyak lainnya ya. Ini bisa dilihat. Oke. Nah, di dalam beberapa kasus perlu juga kita mendeklarasikan sebuah konstanta. Nah, dalam aritmatika konstanta biasanya yang paling kita kenal adalah pi ya. Contoh pembuatannya adalah identifier namanya apa ya, misalnya pi. Jangan lupa kata konstan. Tipe datanya apa, misalnya number. Terus presisi 9 ya, panjangnya 9 dan skalanya 2. Oke, 2 di belakang koma. Lalu nilainya berapa? Ekspresinya ya. Di titik 2 sama dengan 3,14. Jangan lupa titik koma. Oke, itu pendeklarasian konstanta yang paling penting yang harus diingat. Selebihnya bisa dibaca ya detailnya. Nah, di sini kita akan menginputkan sebuah variabel ya, yang diambil dari kolom tertentu. Sebagai contoh ya, di sini bisa dibaca ya. Jika menggunakan variabel yang menampung nilai dari suatu kolom dari suatu tabel, maka ia menggunakan atribut variabel ya. Sini kita akan menggunakan atribut variabel. Contohnya seperti ini. Kita tulis dulu nama identifiernya seperti ini, v nama.
Lalu jangan lupa bikin nama tabelnya ya. Tabelnya berasal dari mana ya, misalnya mahasiswa dot nama ya, ini kolomnya ya, kolom yang di tabel mahasiswa. Jadi persen type ya, persen type jangan lupa. Ada juga orang menggunakan persen row type. Persen row type bisa dipakai pada variabel kursor, dan untuk mengakses baris-baris pada kursor atau record tersebut digunakan format nama var.column ya, seperti berikut ya, pgw-rect ya, ini pgw cure persen row type. Ini biasanya kalau untuk kursor yang pakai row type itu biasanya ada di kursor yang akan kita bahas nanti. Nah, ini maksudnya gimana sih Pak? Gitu kan? Ini maksudnya begini deh. Sederhananya adalah kita mau bikin sebuah variabel. Kita bisa bikin variabel identifier misalnya namanya x. Nah, kita kasih namanya varchar 220. Nah, lalu apa bedanya dengan yang barusan Pak? Nah, misalnya kita mau memberikan sebuah variabel tapi nilainya itu sama dengan, contoh ya, sebentar saya buka Oracle-nya dulu, saya buka Toad. Saya pakai CMD saja, lebih kelihatan ya. Nah, misalnya saya mau select misalnya saya mau lihat kolom kategori ya, salah jenis. Di sini kita ada lihat bahwasannya kategori itu varchar 50. Misalnya saya pengen buat variabel x ini untuk menampung nilai di kategori. Nah, kalau misalnya kita lupa, seperti saya lupa barusan ya, kita harus buka command line, kita lihat describe, jenis dan sebagainya. Lalu kita lihat, oh varchar 250. Nah, kita bikin gini varchar 250. Itu prosesnya agak terlalu banyak. Kita buka command prompt, describe jenis ya, lalu kita lihat nilainya berapa, lalu kita tulis di sini. Nah, makanya ada namanya atribut variabel. Jadi maksudnya di sini x ini adalah untuk menampung si nilai nama kategori. Sehingga solusi lainnya adalah pakai atribut variabel. Caranya adalah x spasi jenis. Jenis ini nama tabelnya dot kategori. Karena kita mau mengambil tipe data si kategori. Kategori persen type. Sehingga apapun tipe data di kolom kategori pada tabel jenis, itulah variabel si x. Maka dibilang atribut variabel. Pak, jadi tipe data kategori apa Pak? Varchar 250. Jadi ini nanti pasti nilainya varchar 250 seperti ini. Jadi kita nggak perlu banyak buka media deh. Ya, seperti itu gunanya atribut variabel. Oke. Misalnya saya tanya kembali, misalnya coba bikin sebuah variabel y
dimana nilai Y-nya itu sama dengan nilai Y-nya itu untuk menampung data untuk menampung data kolom supplier. Nah, bingung mau bikin varchar bener nggak ya? Nah, terpaksa lah kita buka ini, ya kan, sebagainya, baru kita cocokin, lihat hasilnya, kita tulis ini. Kelamaan makanya pakai variable, atribut variable. Caranya adalah supplier ya, dot nama persentage, dengan catatan kolomnya harus diingat. Nama kolomnya apa ya? Kalau nggak ingat ya terpaksa mau nggak mau ya harus dibuka juga sih ini ya. Kalau nggak ingat ya mau nggak mau harus dibuat juga ya, seperti itu. Supplier dot nama persentage ya, sehingga nanti tipe data CY adalah sama dengan nama di tabel supplier, yaitu varchar 250. Saya rasa cukup jelas ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau percent row type itu akan kita jumpai pada kursor. Jadi dia nanti mengambil atribut record, yang diambil record, bukan atribut kolomnya. Kalau percent type tadi atribut kolom, yang variabel kolomnya diambil. Kalau percent row type nanti recordnya, ya. Dia akan dibahas di kursor. Nah, ada operator PSQL seperti ini ya. Not ya, tambah, positif, negatif, kali, bagi ya, penjumlahan, pengurangan ya. Concat ini penggabungan ya. Nah, concat penggabungan ya. Sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Nah, pada blok PLSQL kita harus mengetik set server output on dulu ya. Kalau nggak diketik ini nanti hasilnya nggak kelihatan ya. Jadi langkah pertama itu kalau menjalankan blok PLSQL adalah ketik set server output on dulu, seperti ini. Set server output on. Sudah, tidak ada kejadian apa-apa, artinya sudah berhasil untuk memunculkan output ya yang menggunakan blok PLSQL. Oke, saya lanjut. Nah, berikut adalah bloknya. Di dalam blok PLSQL ada blok ya. Sini ada deklarasi, begin sama end ya. Jadi sederhananya seperti ini saja. Deklarasi, begin, end. Deklarasi ini nanti biasanya kita mendeklarasikan di antara titik dan begin itu kita mendeklarasikan ya tipe data variable ya, kayak tadi identifier, tipe datanya apa, sebagainya. Begin itu inti dari program ya, kita mau ngapain, dan biasanya jika diperlukan pakai exception, misalnya pengecualian atau error handlingnya untuk menangani kasus-kasus error handling ya, itu pakai exception. Itu akan dibahas tersendiri. Nah, kita akan langsung ke contoh kali ya, seperti ini ya. Saya ambil dulu datanya. Oke, kita contohin ya. Misalnya kalau di contoh ini dia tabel mahasiswa ya, kita tidak ada tabel mahasiswa ya. Nah, cara buat blok PSQL seperti ini. Pertama kali kita tentukan dulu outputnya mau seperti apa. Misal saya mau menampilkan outputannya adalah sebuah nama sama alamat ya. Maka select nama, alamat ya. Lalu from supplier
tapi ya suppliernya yang blok PLSQL ini harus, catatan ya, harus yang outputannya hanya satu, maka pakai where. Kalau lebih dari satu itu nanti pakai kursor ya. Maka yang ini yang pastikan datanya cuma satu. Jadi kalau kayak gini nggak bisa dikasih error blok PLSQL ya, karena outputannya harus satu. Kalau yang lebih dari satu itu pakai kursor ya. Outputan itu maksudnya barisnya. Nah kalau kayak gini kan lebih dari satu baris yang akan muncul ya. Nah dia hanya bisa satu baris kalau blok PLSQL. Tapi kalau mau lebih dari satu baris pakai kursor. Kita pakai where ID supplier, kalau nggak salah ya SP01. Oke, jangan lupa petik karena dia string. Oke. Nah, di sini belum selesai deh. Karena ini berada di blok PLSQL, cuman kita pastikan jalan dulu di rekelnya. Kita tes jalan nggak ya SQL-nya. Kita pastikan dulu jalan dan ada isinya. Nah, ternyata ada isinya ya. Oke, cuma satu baris ya. Cuma satu data yang nama PT Sudogiri, alamatnya Jalan Wood, Keng Bukit nomor 36. Ternyata ini sudah jalan. Nah, kalau di blok PLSQL ini tidak bisa langsung muncul deh, sehingga nilai dari si nama tadi sama alamat harus ditampung ke dalam sebuah variabel. Misal saya kasih X sama Y, si X untuk menyimpan nilai dari nama, sehingga saya bikin nanti supplier ya dot nama persen. Artinya variabel X akan menampung akan memiliki tipe data yang sama dengan nama pada tabel supplier. Ini juga gitu, supplier nama tabelnya dulu dot alamat. Artinya si Y akan memiliki tipe data yang sama dengan alamat pada kolom pada tabel supplier. Persen. Baik. Seperti ini. Ya. Jangan lupa titik koma. Nah, berikutnya ini tidak bisa demikian ya. Jadi select nama alamat ya from supplier, ini secara query jalan, tapi secara blok SQL ini pasti error. Kenapa? Karena nilai nama sama alamat tadi harus disimpan atau ditampung ke dalam sebuah variabel. Maka dikasih into ya, ke dalam. Nah, ke dalam siapa? Nama tadi yang nyimpan siapa? Si X, maka into X, Y ya. Karena X untuk nampung nama, sedangkan Y untuk nampung nama. Pak, bagaimana kebalik? Select alamat, nama, berarti into Y, X. Seperti itu. Nah, lalu outputannya dbms output line. Misalnya kita mau bikin begini, besarin. Nama supplier ya adalah ini yang akan muncul ke layar nanti deh, spasi ya, ini yang akan muncul ke layar nanti. Nama supplier adalah nilainya berapa? Di concat nilainya adalah si X ya. Nanti adalah X siapa? Nanti tergantung hasil query ini. Nah, berikutnya juga gitu ya. DBMS output line saya copy paste dulu biar nggak banyak ketik. Berarti ini alamatnya ya. Part supplier adalah Y ya, karena Y itu menampung nilai alamat ya. Ini gini saja sudah jalan, mari kita coba ya.
tanpa backslash. Nah, di akhir backslash, kalau nggak akan jalan. Sukses. Nah, keluar ya. Nama supplier adalah PT Sidugiri ya. Alamat supplier adalah Jalan Ruwet. Oke, nama supplier adalah X. X siapa? Adalah PT Sidugiri. Alamat supplier adalah Y siapa? Jalan Ruwet Gang Butet nomor 34 Bandung ya. Seperti itu. Itulah blok PLSQL. Nah, sini ada exception ya. When data font, no data font, then the base output line nggak ada. Kita contohi ya, misalnya kita juga kasih exception ya. Kita bikin exceptionnya. When no data font, then jika data tidak ditemukan maka kita bikin kata-kata maaf, data tidak ditemukan. Ini kalau ditemukan ya dia akan keluar hasil ya. Contoh misalnya saya bikin SP07, kita lihat harusnya tidak ada ya. Error when no data found, error. Oh, lupa exception kurang exception. Nah ya, maaf data tidak ditemukan. Nah supaya kita tidak mengganti-ganti seperti ini untuk ngeceknya ya gampang. Nah itu yang kemarin yang ada simbol ampersandnya ya. Coba di sini kita kasih ya ampersand ya. Kita coba ya, dan ID ya. Coba jalan nggak ya. Jangan lupa backslash ya. Nah, enter value for ID. Oke, karena di sini saya bikin dan ID, artinya kita disuruh masukin ID suppliernya. Misalnya SP. Oh ini ada yang salah nih, mudah-mudahan sih nggak salah. Dia kurang tanda petik nih, karena string ya, saya kasih petik dulu ya. Oke, ulang. Paste garis miring, jangan lupa SP 001. Nah keluar ya sesuai yang diinputkan. Oke, nama supplier adalah PT Sidugiri, alamat. Pak mau jalanin lagi boleh. Nah kalau udah dijalankan ulang, yang pertama udah running, kita nggak usah copy paste lagi deh, cukup dengan tanda garis miring saja, dia akan mengeksekusi yang blok PLSQL sebelumnya ya. Enter value ID, misalnya SP 007.
maaf, data tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Ya, itu penggunaan dari exception. Error handling. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa kondisi ya yang mungkin tidak asing. Kalian sudah pernah ngoding ya. Sini ada if kondisi 1, maka baris perintahnya ya. Kalau mau yang berikutnya else if. Di sini else if bukan else if. Kalau di Oracle else if, kalau di bahasa pemrograman lainnya else if. Ya jadi beda bahasa, beda ini ya. Tapi intinya sama. Else if kondisi kedua, maka apa? Baris perintah ya. Jangan lupa and if. Seperti itu. Ya. Silahkan dicoba contohnya nanti. Seperti ini ya. Jika di sini declare penuh exception ya, dideklarasikan nama exceptionnya adalah penuh. N1 adalah number, N2 adalah number, begin. If N1 lebih besar dari N2, maka dia akan raise penuh. Else DBMS output line bisa ya, lalu N if dia akan ngecek N1 N2 nya penuh atau tidak. Oke. Loop juga demikian ya, ada loop, baris perintahnya and loop ya. Jangan lupa exit when kondisinya ya, maksudnya kondisi apa yang menyebabkan loop ini akan berhenti. Contoh seperti ini, ada loop and loop. Di sini loopingnya akan berhenti ketika x lebih besar sama dengan tidak ada sama dengan, jika x lebih besar dari 5. Jadi looping ini akan berhenti ketika x lebih besar dari 5. Nah, di sini jelas x number, x dimulai dari 0, deklarasi awal 0, terus akan looping ya. Looping nanti akan dimulai x pertama adalah 0 ditambah 1, x ini adalah 1 ya. Berhenti. Apakah sudah x lebih besar dari 5? Tidak, looping lagi ya. X berikutnya adalah 1 tambah 1 2. Apakah exit ketika x lebih besar dari 5? Tidak ya, looping lagi ya. Sampai x nya 5 ya, atau ya 5. Ketika x nya 4 tambah 1 5. Exit when x lebih besar dengan 5 ya, nanti dia akan keluar ya. Nanti akan keluar hasil looping adalah x ya. Oke, kita contoh yang ini bisa kita copy aja. Saya bukan notepad dulu, ini saya hapus takutnya error. Oke, 6 ya. Oke, berarti dia nanti saat dia looping ke 6. Oke, begitu aja. Saya rasa yang and if juga sama ya, seperti ini bisa dicobain. And loop juga sama ya, while loop juga sama ya. While loop, while, kondisi, loop sama kayak loop ya. Cuman bedanya kalau yang sebelumnya itu pakai exit when berhenti ya. Kalau ini kondisi ya. While jika x lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan tetap looping. Kalau enggak, dia akan keluar ya, sama seperti tadi. Contohi seperti ini, dia akan terus looping ya. Untuk ngeliat loopingnya
1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. X0 X lebih kecil sama dengan 5 ya, maka X akan jalan ya. 0 tambah 1 1, maka akan keluar nanti hasil looping ke 1 ya. Terus berarti X sekarang 1, balik 1 lebih kecil sama dengan 5 tidak, maka X nanti jadi 2, 1 tambah 1 jadi 2, maka DBMS output line hasil looping kedua, dan seterusnya sampai nilainya X lebih kecil sama dengan 5. Seperti itu ya. Kita lebih sering pakai while loop ya daripada yang sebelumnya ya, loop and loop ya. Kita lebih suka pakai while loop, bahkan pakai for yang sering nanti. Oke, ini for loop sama for nilainya ya, in. Kalau reverse, kalau in dari besar ke dari terendah ke dari kecil ke besar. Kalau in reverse dari besar ke kecil ya. Loop ini contohnya ya, for v number in 1 sampai 10 loop ya. Oke, ini insert into coba number value v number. Oke, ini kalau mau seperti ini bikin dulu tabel coba ya, bikin aja create tabel coba, terus bikin satu kolom namanya number ya kan, no gini, bikin no. Tipe datanya ya bikin aja integer ya, atau varchar boleh, number aja. Udah satu kolom aja untuk nyoba ini. Nanti akan dilihat hasilnya otomatis terinput sebanyak 10 kali ya. Nah, jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi nanti terlihat ya. Jadi waktu kalian nanti select bintang from coba, itu nanti ada 10 data karena ada 10 loopingan dimulai dari 1 sampai 10 ya. Itu aja untuk praktikum kita hari ini. Lebih lanjut bisa dibaca materi berikutnya, dan jangan lupa untuk mengerjakan jurnalnya ya. Ini untuk mengerjakan jurnalnya yang akan dikumpul di minggu depan. Itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup ya, learning ataupun media lainnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.